Islamic Brotherhood Television. Nah, halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahni'atu bidukhulil hammam, yaitu ucapan selamat atas masuk hammam, yaitu pemandian air panas. Pemandian air panas. Jadi maksudnya kalau ada orang masuk ke pemandian air panas, kemudian keluar, nah itu kita ucapkan selamat. Nah, bagaimana cara mengucapkan selamatnya? Walaupun nanti kita akan baca yang namanya pemandian air panas atau hammam itu di zaman Nabi sebetulnya belum ada kayak gitu. Itu nanti tafsirnya atau takwilnya seperti apa. Nah, qala al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin fi adabil hammam, ketika beliau membahas tata krama atau adab masuk kemudian di dalam hammam dan keluar hammam. Beliau katakan la ba'sa biqaulihi li ghairihi afaqallahu. Jadi tidak masalah biqauli syakhs, ya, biqauli orang. Jadi orang mengatakan kepada orang lain yang baru keluar daripada pemandian air panas. Dia katakan afaqallah, mudah-mudahan disehatkan atau diafiatkan kamu oleh Allah. Nah, ini yang mahalus syahidnya, yaitu ucapan selamatnya, yaitu kalimat afaqallah. Nah, jadi hukumnya dikatakan oleh Imam Ghazali la ba'sa biqauli. Jadi beliau di sini Imam Suyuti enggak menukil dari atau enggak meriwayatkan dari hadis, ya. Melainkan perkataan daripada Imam Ghazali. Nama naqalahu, perkataan Imam Ghazali ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Jadi naqalahu fa'ilnya kepada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menukil perkataan Imam Ghazali di dalam kitab Syarah Muhadzab. Kemudian wafil Firdaus. Nah, ini hadisnya, ya. Wafil Firdaus maksudnya dalam kitab Musnad Firdaus, dalam kitab Al-Firdaus. Nah, itu namanya di catatan kaki. Nama lengkapnya Firdausil Akhbar bima'thuril khitab al-mukharraji ala kitab Syihab. Nah, di dalam kitab Firdaus, yang mana kitab Firdaus ini kitab hadis, meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin wa Umar. Di Nabi mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wa qad kharaja minal hammam, yang mana keduanya itu, yaitu Abu Bakar dan Umar, barusan keluar daripada pemandian air panas. Apa yang Nabi katakan? Tauba hammamukuma. Tauba bagus, ya, atau wangi. Apa hammamukuma? Yaitu pemandian air panas kamu berdua, kayak gitu. Nah, ini ucapan selamatnya. Tauba hammamukuma. Ya. Nah, ini adapun nilai daripada hadis ini, dikatakan lakin bayadallahu waladuhu fi musnadi. Anak daripada yang punya kitab Al-Firdaus. Al-Firdaus ini yang punya adalah bisa dilihat di catatan kaki baris keempat, ya. Di nomor 2 itu. Li Abi Syuja Syiruyah bin Syahradar bin Syiruyah Al-Hamdani Ad-Dailami, wafat tahun 509 Hijriah. Itu yang punya kitab Firdausul Akhbar. Kemudian di matan tadi dikatakan lakin bayadalahu waladuhu, anaknya, ya, anak daripada yang punya kitab Al-Firdaus. Anaknya ini punya kitab namanya Musnadih. Musnadih domirnya kembali kepada Al-Firdaus, yaitu Musnadul Firdaus. Jadi maksudnya ada ayah namanya Abu Syuja Syiruyah tadi punya kitab namanya Al-Firdaus, ya, meriwayatkan hadis tadi bahwasanya Nabi mengatakan tauba hammamukuma. Kemudian datanglah anaknya.
Anaknya eh, anaknya di catatan kaki nomor 5. Ya, waladuhu ay wa huwa Abu Mansur Syahradar Ibnul Hafid Syiruyah. Nah, namanya Syahradar. Nah, anaknya punya kitab namanya Musnadul Firdaus. Apa itu Musnadul Firdaus? Kalau tadi Al Firdaus kitab isinya itu matan-matan hadis tanpa ada sanadnya ya. Al Firdaus itu adalah kitab matan hadis diurutkan ya sesuai huruf abjad tanpa sanad. Kemudian datanglah anaknya putranya namanya Syahradar tadi itu menyebutkan sanad-sanad ayahnya, sanad-sanad hadis yang disebut ayahnya dalam kitab Al-Firdaus. Makanya disebut Musnadil Firdaus. Jadi Musnadul Firdaus itu adalah kitab isinya itu menyambungkan sanad hadis yang disebutkan oleh ayahnya tadi. Nah, di dalam kitab Bayadho ya. Apa itu Bayadho? Bayadho itu istilah dalam dunia kitab. Ada istilah bayadol kitab, ada istilah sawadal kitab. Ya, apa itu bayadol kitab, sawadal kitab? Sawada kalau asli maknanya kan menghitamkan ya. Sawadal kitab asli maknanya menghitamkan kitab. Tapi yang dimaksud bukan menghitamkan kitab. Jadi ketika seorang penulis kitab menulis kitab pertama kali itu pasti belum teratur, banyak coretan, banyak tambahan di pinggir-pinggirnya. Jadi kitabnya itu yang kertasnya yang tadinya putih, gara-gara tulisannya itu ada di pinggir, ada di atas, ada di bawah, kayak hitam kayak gitu ya. Nah itu jadi ketika seorang penulis kitab menulis kitab pertama kali, itu namanya taswidul kitab, ya, taswidul kitab. Nah sebaliknya, ketika pengarang kitab mengarang kitab yang kedua kali, yang kedua kali artinya kitab itu juga, cuma dia salin lagi di buku yang baru, maka itu disebut tabyidul kitab. Ya, jadi tabyidul kitab tuh kalau maknanya berarti memutihkan kitab. Kalau taswidul kitab tadi menghitamkan kitab, tapi yang dimaksud menulis awal kali ya. Nah, berarti tabyidul kitab ini menulis yang kedua kali, yang mana udah agak rapi itu yang kedua pasti. Yang kedua kali karena dia sudah tahu yang apa namanya, yang intinya ditulis di tengah tengah halaman, ada tambahan coretan di pinggir, itu bakal dia masukkan juga ke kitab yang apa sebutnya kalau sekarang revisi gitu ya, edisi revisi kayak gitu. Jadi tabyidul kitab, revisinya kayak gitu. Nah di sini dikatakan lakin bayadallahu waladu. Jadi anaknya yang punya Musnadul Firdaus dia menulis ulang kitab ayahnya. Kitab ayahnya tadi kitab Al-Firdaus ditulis ulang tuh. Nah ketika ditulis ulang anaknya ini menyebutkan, berusaha untuk menyebutkan sanad-sanad setiap hadis. Nah sampai di hadis ini ya, ketika putranya itu sampai pada hadis Taubah mukuma, ternyata falam yadkur lahu isnadan. Ya lam yadkur lahu isnadan. Anaknya itu nggak mampu untuk menemukan sanad daripada hadis Taubah mukuma. Artinya berarti apa namanya, tahniah atau ucapan orang ya keluar dari hammam, Taubah mukuma diriwayatkan dari Abu Bakar, dari Nabi ya, diucapkan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, itu bisa dikatakan tidak sahih gitu ya, tidak sahih. Secara sanad tidak sahih, tapi secara hukum tadi sudah dikatakan oleh Imam Ghazali la ba'sa itu. Ya, la ba'sa biqaulihi li ghairi afaqallah. Atau kalau misalkan diganti afaqallah dengan tauba mukuma, itu juga enggak masalah. Nah, kemudian ada sedikit tambahan ya di halaman 83, kembali ke yang tadi. Ada sedikit tambahan di situ, ada tatimmatun fi hukmi tahniah bihal sya'r. Jadi ada pembahasan penyempurna dalam hukum ucapan ketika orang itu selesai cukur ya. Ini saya tambahkan karena dulu itu waktu di Yaman ya, orang Yaman tuh punya kebiasaan kalau mereka habis cukur, mereka kawannya itu bilang naiman kayak gitu, naiman. Mungkin di sini kalau yang jamaah atau habaib mungkin pernah dengar ya.
naiman setelah cukur. Nah, itu hukumnya seperti apa? Nah, dikatakan jarat adatun fi ba'dil buldan, termasuk Yaman, bi an yuqala liman halaqa sya'rahu. Ya, dikatakan kepada orang yang sudah cukur rambut. Apa yang dikatakan naiman? Ya, naiman itu artinya ya enak ya mungkin ya. Enak kayak gitu. Rambut enggak panjang kayak gitu. Nah, mualam ara naklan fidalik. Aro ini saya sendiri ya. Jadi maksudnya saya berusaha untuk mencari mencari nukilan di kitab-kitab fikih apa hukum ucapan naiman enggak ketemu kayak gitu. Walau qila bi annahu la ba'sa bihi lam yab'ud. Andai kan kita katakan hukumnya itu la ba'sa bihi, kita samakan dengan apa berarti? Dengan ucapan selamat ketika keluar daripada hammam tadi. Kita kiaskan ke sana. Lam yab'ud, maka kias ini tidak jauh. Idza qalahu, dengan syarat kalau dia itu kawannya itu mengatakan naiman tersebut ala sabil istijlabil mawaddah, untuk istilahnya mengambil nambah keakraban dengan temannya. Ya, mawaddah itu istijlab artinya mencari kedekatan dengan kawannya. Kama qala Imam Nawawi, seperti Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Adkar, fit tahniyati bidukhulil hammam, dalam ucapan selamat ketika masuk hammam. Dalam kitab Adkar Imam Nawawi mengatakan hadal mahallu lam yasihha fihi syai'un. Jadi hukum untuk ucapan selamat keluar daripada pemandian air panas itu lam yasihha fihi syai'un. Enggak ada hadis yang sahih. Walau qala insanun li sahibihi ala sabilil mawaddah, andaikan ada orang mengatakan kepada kawannya dengan tujuan al-mawaddah, yaitu mencari keakraban, kedekatan, wal mu'alafah, ya, sama keakraban, wastijlabil wud, mencari ke apa namanya? Ya kecintaan atau keakraban, ada maullahu lakan naim. Jadi dia katakan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kamu nikmat, ya, wa nahwa dzalik, atau yang semacam dengan kalimat ini, minad doa, yaitu doa fala ba'sa bihi, kata Imam Nawawi, la ba'sa bihi. Jadi mungkin ya, mungkin jadi kalau ada yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di sebagian negara setelah mencukur rambut, naiman tuh bisa dikatakan la ba'sa bihi. Nah, kemudian yang selanjutnya at-tahniyatu bi syahri Ramadan, ucapan selamat ketika masuk bulan Ramadan. Hadis yang ke-25, akhrajal Asfahani fit Targhib. Imam Asfahani meriwayatkan dalam kitab At-Targhib dari Salman Al-Farisi. Ya, Ustaz Salman. Salman Al-Farisi. Iran berarti itu. Al-Farisi Iran, aslinya dari Iran. Qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Salman Al-Farisi mengatakan Nabi satu saat khutbah, ya, fi akhiri yaumin min Sya'ban, di terakhir dari bulan Sya'ban. Faqala, di antara yang Nabi katakan di dalam khutbahnya, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad adzallakum syahrun azim. Jadi sesungguhnya sudah ada bulan yang agung yang adzallakum. Adzallakum artinya menaungi. Jadi artinya ada bulan yang agung akan menaungi kalian. Artinya kalian akan masuk kayak gitu. Akan masuk dalam naungan bulan Ramadan. Nah, ini ucapan selamatnya ini. Jadi Nabi mengucapkan ucapan selamat kepada para sahabat. Kalimatnya innahu qad adzallakum syahrun azim. Syahrun mubarakun, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yaitu satu bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Ya, al hadis, silahkan disempurnakan atau dibaca hadis yang sempurnanya di kitab-kitab hadis. Ya. Nah, kemudian qala Ibnu Rajab, ya, qala Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, hadal haditsu aslun fit tahniyati bi syahri Ramadan.
Jadi hadis ini adalah dalil, aslun itu artinya dalil dalam kita mengucapkan selamat ketika masuk bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ke-11 at-tahniyatu bil Id, yaitu ucapan selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis yang ke-26 akhrajat Tabarani fil Kabir. Imam Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir, yang mana beliau punya kitab yang terkenal tiga ya. Ada Mu'jam Al-Kabir, ada Mu'jam Al-Awsat, dan ada Mu'jam Al-Shagir. Imam At-Tabarani. Nah, beliau meriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir wa Zahir Ibnu Tahir. Begitu juga Imam Zahir bin Tahir juga meriwayatkan di dalam kitab namanya Tuhfati Idul Adha. Tuhfa itu artinya hadiah ya. Idul Adha, hadiah Idul Adha. Jadi beliau menamakan kitabnya dengan hadiah Idul Adha. Isinya yaitu tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan Idul Adha. Meriwayatkan dari Habib bin Umar Al-Ansari. Qala, beliau mengatakan hadatsani abi. Jadi saya diberi riwayat hadis oleh ayah saya, kata Habib bin Umar Al-Ansari. Berarti ayahnya Umar tuh. Jadi ayahnya Umar meriwayatkan hadis kepadanya. Qala, ayahnya mengatakan laki itu Wasilah. Saya bertemu dengan Wasilah. Wasilah ini seorang sahabat Nabi ya. Namanya Wasilah Ibnul Asqa. Wasilah Ibnul Asqa. Bertemu yauma idin di hari raya. Fakultu, maka saya mengatakan, saya berarti tadi itu bapaknya ya, bapaknya Habib bin Umar Al-Ansari, berarti Umar nih. Jadi Umar Al-Ansari mengatakan kepada Wasilah Ibnul Asqa. Apa yang beliau katakan? Taqabbalallahu minna wa minka. Jadi mudah-mudahan Allah menerima dari kita dan dari kamu. Nah, kemudian dijawab oleh Umar Al-Ansari, faqala taqabbalallahu minna wa minka. Jadi dengan kalimat yang sama kayak gitu. Nah, ini artinya berarti suatu perkataan ya dikatakan oleh, berarti Umar Al-Ansari ini kedudukannya apa itu? Tabi'in berarti ya. Nah, karena Wasilah itu adalah sahabat. Jadi seorang tabi'in mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minka, dijawab oleh seorang sahabat dan tidak diingkari. Artinya minimal kita bisa berhujjah dengan qaulus salaf ya, perkataan daripada ulama salaf. Jadi bukan dari hadis ini. Kemudian hadis yang ke-27. Wa akhrajal Asfahani fit Targhib. Imam Asfahani meriwayatkan dalam kitab At-Targhib dari Safwan. An Safwan ibni Amr As-Saksaki. Dikatakan saksak bisinainil muhmalatain al-mubtuhatain bainahuma kafun sakinah ila Sakasik bin Ashras bin Kindah, orang Yaman berarti. Nah, qala, beliau mengatakan sami itu Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr ini dikatakan seorang tabi'in ya, Abdullah bin Busr. Kemudian wa Abdurrahman bin Aid. Abdurrahman bin Aid itu tabi'in. Kemudian wa Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair ini sahabat karena bertemu Nabi, adrokal jahiliyah. Kemudian Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan itu tabi'in. Nah, 4 orang tuh. Jadi Safwan bin Amr mendengar daripada Abdullah bin Busr, juga dari Abdurrahman bin Aid, Jubair bin Nufair, dan Khalid bin Ma'dan. Yuqalu lahum, yang mana keempat tabi'in ini
dikatakan kepada mereka fi ayyamil ayat, di hari-hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum wa yaquluna dzalika lighairihim. Dan keempat-empatnya ini mereka juga membalas ucapan tadi itu dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, jadi intinya sampai sekarang berarti dalil untuk ucapan selamat hari raya itu masih berupa perkataan sahabat, ya, perkataan sahabat. Nah, kemudian hadis yang ke-28, akhrajat Tabarani fi du'a wal Baihaqi. Imam Tabarani meriwayatkan dalam kitab doa, wal Baihaqi begitu juga Imam Baihaqi meriwayatkan yang sama, an Rashid bin Sa'ad anna Aba Umamah wa Wasilah, bahwasanya Abu Umamah yaitu Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat, wa Wasilah dan Wasilah yaitu yang tadi Ibnul Asqa. Berarti keduanya itu adalah sahabat. Laqiyahu, keduanya itu bertemu dengan Rashid bin Sa'ad tadi. Fi yaumi idin, di hari raya. Faqala, keduanya tadi Imam Abu Umamah dan Wasilah mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Jadi ini pun perkataan daripada sahabat. Kemudian hadis yang ke-29. Wa akhraja Zahir bin Tahir fi kitabi Tuhfati Idul Fitr. Jadi Imam Zahir bin Tahir punya dua kitab. Satunya Tuhfat Idul Adha yang tadi pertama. Kemudian kitab yang kedua yaitu Tuhfat Idul Fitr. Wa Abu Ahmad Al-Faradi fi Masyakhatihi, dalam kitab Masyakhah. Masyakhah itu dikatakan kitab seorang ahli hadis, ya. Isinya itu adalah guru-gurunya. Isinya itu adalah guru-gurunya. Jadi Masyakhah itu jamak daripada syekhun. Dijamakan jadi Masyakhah. Berarti apa itu kitab? Isinya adalah guru-guru daripada Imam Abu Ahmad Al-Faradi ini. Beliau meriwayatkan di dalam kitabnya tersebut bisanadin hasan, dengan sanad yang bagus, an Jubair bin Nufair, dari seorang sahabat yaitu Jubair bin Nufair, qala, tabi'in tadi, ya. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi itu idal taqau yaumal id, ketika mereka saling bertemu di hari raya, yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi masih perkataan daripada sahabat. Kemudian hadis yang ke-30, wa akhraja Zahirun aidan, begitu juga Imam Zahir bin Tahir tadi meriwayatkan bisanadin hasanin, dengan sanad yang bagus, an Muhammad bin Ziyad Al-Alhani qala, beliau mengatakan ra'aitu Aba Umamah Al-Bahili, saya melihat Abu Umamah, seorang sahabat, ya, Al-Bahili, yaqulu fil id, beliau mengatakan ketika hari raya, li ashabi, kepada murid-muridnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini juga masih perkataan sahabat. Nah, kemudian ada sedikit di halaman 94 di catatan kaki nomor 1. Catatan kaki nomor 1 halaman 94, di situ dikatakan taqabbalallahu minna wa minka. Qala al-Bujairimi fi hasyatihi 'alal iqna wa minat tahniyati a'adallahu alaikum bi khair. Jadi maksudnya ketika kita mengucapkan selamat hari raya itu enggak terbatas kalimatnya pada taqabbalallahu minna wa minka. Bisa kita rubah, misalkan a'adallahu alaikum bi khair. Wa qala Syekh Ali Asy-Syabramalisi fi Hasyiatin Nihayah, inda qaulin nihayah naqlan anil Baihaqi, taqabbalallahu minna wa minka, ma nasuhu qauluhu taqabbalallahu minna wa minka ay wa nahwi dzalik. Jadi enggak terbatas pada taqabbalallahu minna wa minka, melainkan kalimat yang semacamnya. Mimma jarat al-bihi al-adah fit tahniah. Ya, yang penting biasa diucapkan dalam ucapan, ya, hari raya itu. Wa mimma jarat bil adah, di antara kalimat yang biasa diucapkan adalah qaulun nas fi tahniyati bil id, kullu amin wa antum bi khair. Jadi kullu amin wa antum bi khair itu juga bisa diucapkan ketika kita mengucapkan selamat hari raya itu. Jadi bisa dengan taqabbalallahu minna wa minka atau a'adallahu alaikum bi khair, itu juga dikatakan oleh para ulama. Atau kita ucapkan kullu amin wa antum bi khair, ini juga bisa, atau kita gabung, ya. Wa qad waradat in hadhihi sighah fi hasyiatil jamal naqlan anil Birmawi. Jadi kullu amin wa antum bi khair itu sebetulnya bukan
perkataan yang baru, melainkan sudah ada di kitab-kitab fikih yang lama ya. Wa kada fi hasyiatil Bajuri, di Hasyiah Bajuri juga ada. Beliau katakan wa tusannul ijabatu fiha. Di sunnah kita menjawab tahniah tersebut binahwi taqabbalallahu minkum, berarti kalimat yang sama, ahyakumullah li amsalihi, atau kullu amin wa antum bi khairin. Nah, kemudian hadis yang ke 31 ya. Wa akhrajal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan min tariqi Adham, dari jalur perawi hadis namanya Adham Maula Umar bin Abdul Aziz, yaitu budak ya, Maula artinya budak daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan kunna naqulu li Umar bin Abdul Aziz. Kunna ini kami, artinya tabi'in ya. Kami mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz fil ida, ini dalam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minka ya Amirul Mukminin ya. Fayarud, kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab atau membalas kepada kami mislahu, dengan kalimat yang sama, wala yungkiru dalik, dan beliau tidak mengingkarinya. Nah, kemudian hadis yang ke-32. Wa akhrajat Tabarani fid du'a. Imam Tabarani meriwayatkan dalam kitab Ad-Du'a an Syu'bah bin Al-Hajjaj, dari Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, beliau adalah tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan laqitu Yunus bin Ubaid, yang mana Yunus ini adalah seorang tabi'in. Faqultu taqabbalallahu minna wa minka, faqala li mithlahu. Jadi dijawab dengan kalimat yang sama. Kemudian hadis yang ke-33. Wa akhrajat Tabarani fid du'a. Imam Tabarani meriwayatkan dalam kitab Ad-Du'a min tariq, dari jalur Hawsyab bin Aqil. Beliau mengatakan laqitul Hasan al-Basri, saya bertemu dengan Imam Hasan al-Basri fi yaumi idin, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Nah, kemudian hadis yang ke-34. Wa akhraj Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab As-Siqat an Ali bin Thabitin, dari Ali bin Thabit. Beliau mengatakan sa'altu Malikan, saya bertanya kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik salah satu daripada yang punya 4 madhab. An qaulin nas, dari perkataan orang-orang ketika hari raya, yang mana orang-orang mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Maka dijawab oleh Imam Malik. Faqala, Imam Malik mengatakan mazalal amru indana kadzalika. Jadi urusan maksudnya urusan ucapan selamat ya. Itu dari dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi beliau menemukan ketika kecil menemukan orang-orang sebelumnya itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Sampai sekarang masih seperti itu. Beliau katakan mazala, jadi tidak henti-henti ya. Mazalah, tidak henti-henti, al-amru, yaitu urusan tahniah, yaitu ucapan selamat, indana, di kebiasaan kami, kadzalika, seperti itu. Kemudian hadis yang ke-35. Lakin akhraj Ibnu Asakir, akan tapi Imam Ibnu Asakir meriwayatkan min hadis yang Ubadah bin Samit, dari hadis seorang sahabat yaitu Ubadah bin Samit. Beliau meriwayatkan mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulin nas fil idain, dari perkataan orang-orang yaitu para sahabat di dalam Idul Adha dan Idul Fitri. Mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu ditanyakan oleh Ubadah bin Samit kepada Nabi. Maka dijawab oleh Nabi, faqala kadzalika fa'ala ahlul kitabaini. Kata Nabi seperti itu, artinya apa yang dikatakan oleh orang-orang yaitu para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, itu adalah kerjaan atau yang dilakukan oleh ahlul kitabain, yaitu penganut daripada dua kitab. Dua kitab maksudnya Taurat dan Injil. Jadi artinya orang-orang Nasrani ketika masuk hari raya, orang Yahudi ketika masuk hari raya mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum.
Nam wa karihahu, dan Nabi tidak suka dengan kalimat ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi domirnya itu ke Nabi, ya, wa karihahu, Nabi tidak suka dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini belum beres ya. Ya, wa fi isnadihi Abdul Khaliq bin Zaid bin Waqid ad-Dimashqi. Dalam sanad hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, ada seorang perawi namanya Abdul Khaliq bin Zaid bin Waqid, yang mana dia orang Damaskus. Qala fihil Bukhari, yang mana Imam Bukhari memberi penilaian terhadap Abdul Khaliq ini. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari? Mungkarul hadis. Jadi Abdul Khaliq ini, perawi hadis ini adalah perawi yang hadisnya itu diingkari. Jadi ketika beliau meriwayatkan Nabi benci dengan ucapan seperti ini, hadisnya hadis mungkar. Jadi tidak benar ya. Wa qala Abu Hatim juga memberi penilaian terhadap Abdul Khaliq ini. Apa beliau katakan? Dhaifun. Jadi Abdul Khaliq bin Zaid, perawi hadis ini adalah perawi yang dhaif. Wa qala An-Nasai, begitu juga Imam Nasai ahli hadis menilai juga laisa bithiqatin. Abdul Khaliq bukan orang yang bisa dipercaya. Wa qala Daraqutni, ditambah lagi Imam Daraqutni, matrukun, Abdul Khaliq ini ditinggalkan hadisnya. Wa qala Abu Nuaim juga seorang ahli hadis mengatakan la syai'a. Artinya enggak ada apa-apanya kayak gitu ya. La syai'a, enggak ada apa-apanya, hadisnya enggak dianggap kayak gitu. Nah, sedikit ada faidah di halaman 101. Faidatun fi waqti tahniah bil id wal musafaha indaha. Ya, jadi waktu kita mengucapkan selamat hari raya dan salaman itu kapan? Dikatakan qala Syekh Ibnu Hajar fil I'ab wa Zayyadi wa Syarqawi. Mereka katakan at-tahniyatu bil id sunnah wa waqtuha lil fitri ghurub syamsi. Untuk waktu ucapan selamat Idul Fitri itu ghurub syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Berarti hari terakhir bulan Ramadan. Ketika sudah matahari terbenam, di situ sudah kita bisa mengucapkan tahniah itu, taqabbalallahu minna wa minka, atau kullu am bi khair. Jadi bagusnya ketika kita mengucapkan selamat lewat WA berarti nunggu ya. Nunggu sampai buka puasa kayak gitu. Wa fil adha, adapun dalam Idul Adha masuk waktunya itu adalah fajru Arafah kat takbir, yaitu ketika masuk fajar hari Arafah tanggal 9 ya. Ketika masuk subuh tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah kita bisa mengucapkan tahniah. Kat takbir seperti takbirnya. Takbir muqayyad ya. Itu masuk dengan fajar ya. Takbir mursal mungkin ya. Awal kan mursal dulu. Yang malam idnya. Malam idnya ya. Intaha. Zada Syarqawi, Imam Syarqawi menambahkan keterangan wa kadza bil am wa syahr alal mu'tamad ma'al musafah. Wa kadza bil am maksudnya sunnah juga ya. Sunnah juga kita mengucapkan selamat atas masuknya tahun baru. Wa syahr atau masuknya bulan baru. Alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad. Ma'al musafah ditambah dengan saling salam-salaman ya. Ketika kita mengucapkan selamat sambil kita bersalaman. Inda tihadil jinsi, dengan syarat satu jenis ya, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Wal khuluwi anir ribah, begitu juga bebas daripada keraguan. Keraguan di sini maksudnya bisa dia lelaki dengan lelaki tapi ada bisa dicurigai. Dalam kitab-kitab fikih maksudnya itu lelaki yang masih kecil gitu ya, belum ada jenggotnya, yang disebutnya kadang lebih bagus daripada perempuan, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau yang seperti itu jangan disalami maksudnya, karena itu dicurigai kayak gitu. Jadi syaratnya wal khuluwi anir ribah kamraatin wa amrad, seperti kita menyalami perempuan atau lelaki yang amrad, ajnabiyah ini yang mereka itu adalah orang lain bukan mahram. Wal basyasyati, dan ditambah selain salaman juga ditambah apa itu? Senyum kayak gitu ya. Wa du'a bil maghfirah. Wa qad ja'alallahu lil mu'minina thalathata ayyam idan.
Ya Allah telah menjadikan 3 hari sebagai hari raya untuk umat Islam, yaitu Al-Jum'ah, wal Fitra, wal Adha, wa kulluha ba'da ikmalil ibadah. Wa laysal id liman labisal jadid, bal liman ta'atuhu tazid, wala liman tajamala bil malbus wal margub, bal liman ghufirat lahu dzunub. Ya, itu dari kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, ini juga ada tambahan sedikit di nomor 2 ya. Di nomor 2, waqala Syekh Ali Asy-Syabramalisi fi hasyiatin nihayah inda qaulin nihayah wahtajjalahu bi anna al-Baihaqiyya aqada lidzalika baban. Faqala babu ma ruwiya fi qaulin nas ba'dihim li ba'din fi yaumil id. Taqabbalallahu minna wa minka ma nasuhu. Wa yukhadu min qaulihi fi yaumil id annaha la tutlabu fi ayyami tasyrik. Jadi kalau maksudnya kita terlambat mengucapkan selamat di hari tasyrik ini enggak disunahkan. Ya dikatakan wa yukhadhu min qaulihi fi yaumil id, karena hari id itu kan tanggal 10-nya. Adapun tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang disebut hari tasyrik, nah itu tidak disunahkan itu mengucapkan selamat itu. Annaha la tutlabu fi ayyamit tasyrik. Wa ma ba'da yaumi Idul Fitri, begitu juga hari setelah hari raya, artinya 2 Syawal. Nah, itu sudah telat kayak gitu. Lakin jarat adatun nas bitahniati fi hadhil ayam. Tapi ternyata kebiasaan atau adat istiadat orang-orang itu masih mengucapkan selamat ya di hari tasyrik tadi, atau di hari kedua lebaran, atau di hari ketiga bahkan kayak gitu. Wala mani aminhu, hukumnya ini. Jadi tidak ada larangan. Jadi artinya enggak ada apa, enggak masalah. Li'annal maqsuda minhu at-tawaddudu wa idharus surur. Karena yang dimaksud dengan ucapan selamat adalah kita ingin menambahkan keakraban atau kedekatan dan menampakkan kebahagiaan. Wa yukhadu min qawlihi yaumal id aidan anna waqta tahniyah yadkhulu bil fajri la bilailatil idi, khilafan lima fi ba'dil hawamish. Jadi ini keterangan beda dengan yang tadi kita baca awal ya. Yang tadi kita baca awal, hari raya Idul Fitri itu masuk dengan Ghurub Syams, yaitu terbenamnya matahari. Di sini dikatakan bil fajri, dengan masuknya fajar. Artinya ada 2 pendapat kayak gitu. Kemudian yang ke-12, at-tahniyatu bisaubil jadid, yaitu ucapan selamat ketika kawan kita atau orang lain memakai baju baru. Hadis yang ke-36, akhrajal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Ummi Khalidin binti Khalid, dari Ummu Khalid binti Khalid ya. Jadi berarti ayahnya Khalid, kemudian dia punya anak Khalid juga kayak gitu. Dia anak dari Khalid, kemudian dia ibu daripada Khalid. Berarti ayahnya Khalid, anaknya juga Khalid. Adapun nama dia dikatakan di catatan kaki nomor 2, an Ummi Khalid ismuha Amatu. Nama aslinya dia itu Amat ya. Jadi Amat Ummu Khalid binti Khalid, seorang sahabiah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasaha, memakaikan kepada Ummu Khalid ya, memakaikan kepada Ummu Khalid. Nabi memakaikan kepada Ummu Khalid khamisatan, pada dikatakan khamisah itu di catatan kaki kisaun murabbaun lahu alamani. Kisah artinya kain ya, murabbaun yang kotak, lahu alamani yang ada 2 garis ya. Alamani yang ada 2 garisnya gitu. Jadi ceritanya itu kita baca ceritanya sedikit di halaman 103 itu. Halaman 103. Baris yang keempat ya, langsung baris yang keempat. An Ummi Khalid binti Khalid, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bithiyabin. Jadi Nabi didatangkan, artinya diberi hadiah beberapa baju. Fiha khamisatun sauda saghirah. Di antara beberapa baju tersebut ada khamisah,
yaitu kain tadi, kain yang kotak yang ada garis dua. Sauda berwarna hitam, sagirah kecil. Faqala maka Nabi berkata, man tarawna an naqsuha hadhihi. Kira-kira siapa yang pantas yang akan saya pakaikan ini khomisah tadi, kain tadi ya. Jadi maksudnya Nabi dikasih hadiah beberapa pakaian diantaranya tadi kain. Enggak beliau pakai, melainkan beliau hadiahkan lagi kayak gitu kepada sebagian sahabatnya. Nah, beliau minta saran dari para sahabat, kira-kira yang pantas untuk diberi hadiah kain ini siapa kayak gitu. Beliau katakan man tarawna anak suahadi. Fasakatal kaum. Maka para sahabat diam. Akhirnya Nabi menjawab, Nabi mengatakan ituni bi Ummi Khalid. Datangkan Ummu Khalid. Ya fa'ut ya biha tuhmalu. Maka Ummu Khalid didatangkan sambil dituhmal, artinya di apa, tuhmal diangkat ya. Ya. Fa'akhadal khamisata biyadihi, kemudian Nabi mengambil kain tadi dengan tangan beliau, fa'al basaha. Kemudian beliau kain tadi kepada Ummu Khalid. Wa qala, beliau katakan abli wa akhliki. Nah, ini yang disebut tahniahnya itu kalimat abli wa akhliki. Kita kembali lagi ke matan kitab ya. Ke halaman 104. Fa'al basaha biyadihi. Maka ini jadi ceritanya yang tadi barusan kita baca. Fa'al basaha biyadihi, Nabi memakaikan kain tersebut kepada Ummu Khalid dengan tangan beliau langsung. Waqala, dan Nabi mengatakan abli. Abli itu fi'il amar ya, fi'il amar. Ya-nya itu untuk perempuan. Abli itu artinya eh, pakailah baju sampai jelek gitu, sampai lecek, sampai apa? Lusuh kayak gitu. Itu perintah Nabi kepada Ummu Khalid. Jadi wahai Ummu Khalid, abli, silahkan pakai ini kain sampai lecek, sampai jelek ya, sampai lusuh. Wa akhliki, dan maknanya juga sama. Akhliki itu dikatakan maknanya sama dengan abli. Ya sampai robek lah kayak gitu. Nabi mengatakannya marrotain, dua kali. Cuma ada riwayat lain bukan wa akhliki tapi wa akhlifi, pakai fa. Jadi kalau pakai fa berarti pakailah kain ini sampai lusuh, sampai jelek. Wa akhlifi, nanti kalau sudah rusak jelek ganti lagi kayak gitu. Jadi berarti ini doa dari Nabi ketika nanti kainnya itu sudah lecek atau jelek, itu nanti digantikan dengan kain yang baru. Kemudian hadis yang ke-37, wa akhraja Ibnu Majah an Ibnu Umar. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar qamisan abyad. Jadi Nabi melihat di atas badan Sayyidina Umar qamisan, yaitu gamis berwarna putih. Jadi maksudnya Nabi melihat Sayyidina Umar pakai gamis putih kayak gitu. Ini juga ada sedikit ceritanya di catatan kaki nomor 1. Qauluhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar qamisan abyad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Thawbuka hadza ghasilun am jadid?" Jadi kata Nabi kepada Sayyidina Umar, bajumu ini baju yang baru dicuci atau baju baru kayak gitu. Lama yang baru dicuci atau baju baru. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar, faqala la, bukan baju baru, bal ghasil, melainkan baju yang sudah lama cuma baru dicuci kayak gitu. Kemudian Nabi mengatakan ilbas jadidan. Ya, ilbas jadidan, pakailah gamis yang baru. Ini doa dikatakan di catatan kaki. Qala ilbas jadidan sigatu amrin urida biha du'a bi an yarzuqahullahul jadid. Jadi Nabi mendoakan agar Sayyidina Umar diberi baju yang baru kayak gitu. Jadi bukan perintah seketika harus pakai baju baru kayak gitu. Jadi melainkan Nabi mendoakan Sayyidina Umar punya baju baru, kemudian beliau pakai. Wa aish hamidan, dan hiduplah dengan hidup yang terhormat. Wa mut syahidan, dan matilah dalam mati syahid. Ini agak dekat dengan apa? Ish kariman au mut syahidan ya.
FPI itu. Ya dari sini mungkin kalimatnya ya, dekat kayak itu. Kemudian hadis yang ke-38. Wa qala Sa'id bin Mansur, Imam Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam kitab sunannya, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis sunnah-sunnah. Sana ya, sana itu ringkasan ya. Dalam kitab-kitab hadis sering ulama menyingkat haddatsana menjadi sana kayak gitu. Jadi di sini dikatakan sana, kita bacanya bukan sana, tapi haddatsana. Di catatan kaki ada sana ikhtisarun min haddatsana. Kama qala al-Hafidz al-Iraqi fi alfiyati. Imam al-Iraqi mengatakan dalam alfiyahnya waqtasaru fi kutbihim haddatsana. Jadi ulama hadis itu di dalam kitab mereka meringkas haddatsana. Mereka meringkasnya ala sana, diringkas menjadi sana. Auna atau diringkasnya na-nya aja, yaitu domirnya. Wakila dasana, ada lagi ulama lain dasana. Jadi ada berapa tuh? Tiga ya. Ada yang dasana, ada yang sana, ada yang na, kayak gitu. Haddatsana Abdullah ibnul Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah. Qala kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan. Jadi kebiasaan para sahabat Nabi ketika mereka itu memakai baju baru, maka dikatakan dari kawan-kawannya qila lahu tubli wa yukhlifullahu. Ya, tubli sama ini dengan yang tadi yang dikatakan Nabi kepada Ummu Khalid ya. Kalau tubli cuma fi'il mudhari. Jadi kamu memakai baju sampai apa? Rusak. Mungkin mungkin ya. Bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Tadi dari hadis Abli wa akhliki, kita punya baju itu jangan jangan apa ya? Baru sebentar sudah nggak dipakai lagi. Iya kayak gitu. Jadi sunnahnya mungkin sampai robek mungkin. Sampai robek. Atau minimal kita hadiahkan kepada orang supaya itu dipakai baju sampai robek oleh orang tersebut. Karena mubadir juga ya. Baju beli mahal kemudian baru dipakai sekali nggak dipakai lagi kayak gitu. Wallahu alam ya. Tubli di sini kamu memakai baju sampai lusuh atau lecek atau robek. Wa yukhlifullah. Kemudian nanti Allah akan menggantikan baju baru. Kemudian yang ke-13. Mungkin yang terakhir ini ya. 13 ya yang terakhir. At-tahniyatu bis sabah wal masa, yaitu ucapan selamat masuk waktu pagi dan masuk waktu sore. Hadis yang ke-39. Akhrajat Tabarani, Imam At-Tabarani meriwayatkan bisanadin hasan, dengan sanad yang bagus, an ibni Amrin ya, dari Ibn Amr. Beliau itu adalah Abdullah bin Amr ibnul As ya. Abdullah bin Amr ibnul As. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin. Jadi Nabi berkata kepada seorang sahabat, kaifa asbahta ya fulan? Ya, bagaimana kamu masuk waktu pagi wahai Anu ya. Seorang sahabat. Jadi ini pertanyaan Nabi kepada seorang sahabat. Seorang sahabat tersebut mengatakan ahmadullah ilaika ya Rasulullah. Jadi saya memuji Allah, yang mana pujian saya terhadap Allah ini saya sampaikan kepada engkau. Ini maknanya ahmadullah ilaika. Jadi saya menyampaikan kepada engkau bahwa saya memuji kepada Allah. Ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalikal ladzi aradtu minka." Itu yang saya inginkan dari kamu, baik gitu. Nah, ini ada kalimat yang dibuang ya, ada kalimat yang dibuang. Kita baca hadis yang sempurna. Di halaman 109 ya, di halaman 109. Di baris yang ke berapa? 1 2 3 6. Baris yang ke-6. Di situ ada kalimat dari Ihya, faqad qala sallallahu alaihi wasallam lirajulin. Ada itu ya.
Faqad qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin kaifa asbahta? Qala bi khairin. Dijawab bi khairin. Jadi pertama kali sahabat tersebut menjawab bukan dengan Ahmadullah ilaika. Yang dimatankan langsung Ahmadullah ilaika. Pertama kali dia jawab bi khairin. Fa'ada sallallahu alaihi wasallam as-su'al. Nabi bertanya lagi, mengulangi lagi pertanyaannya. Hatta qala fi tsalitsah. Jadi pertanyaan Nabi yang kedua dijawab bi khair lagi ya. Jadi kaifa asbahta dijawab bi khairin. Nabi bertanya lagi, kaifa asbahta dijawab bi khairin. Kemudian yang ketiga ditanya lagi kaifa asbahta, dijawab oleh lelaki tersebut bi khairin ahmadullah wa ashkuru. Ada tambahan ahmadullah wa ashkuru. Nah, baru di situ Nabi mengatakan faqala sallallahu alaihi wasallam hadzal ladzi aradtu minka. Jadi maksudnya jangan jawabnya bi khair tanpa alhamdulillah kayak gitu. Jadi Nabi pengennya sahabat tersebut tuh yang ditanya jawabnya itu jangan mencukupkan pada bi khair, melainkan bi khairin alhamdulillah kayak gitu atau bi khairin ahmadullah wa ashkuru. Nah, kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-40 wa akhraja atau sebelum terakhir. Wa akhraja bisanadin jayyid. Imam Tabarani juga ya, Imam Tabarani meriwayatkan juga dengan sanad yang bagus dari Maisarah bin Halbas. Di catatan kaki yang betul bukan Maisarah bin Halbas tapi Yunus bin Maisarah bin Halbas ya. Jadi ada satu nama yang terbuang. Beliau Imam Tabarani meriwayatkan dari Yunus bin Maisarah bin Halbas qala laqitu Wasilah bin al-Asqa. Saya bertemu dengan Wasilah ibnul Asqa, seorang sahabat. Fasallamtu alaih, saya mengucapkan salam kepada Wasilah ibnul Asqa. Fakultu, jadi salam dulu berarti ya. Sebelum bicara fasallamtu, beliau mengucapkan salam dulu kepada Wasilah ibnul Asqa. Kemudian setelah salam fakultu saya mengatakan kaifa anta ya Aba Syaddad. Bagaimana keadaanmu ya wahai Abu Syaddad. Abu Syaddad ini kunyah daripada Wasilah. Jadi Wasilah ibnul Asqa punya panggilan namanya panggilannya Abu Syaddad. Jadi bagaimana keadaanmu wahai Abu Syaddad? Aslahakallah. Mudah-mudahan engkau diperbaiki keadaanmu kayak gitu. Dijawablah oleh Wasilah ibnul Asqa bi khairin ya ibna akhi. Ya, dalam keadaan baik wahai anak saudaraku. Nah, kemudian hadis yang terakhir waqala Sa'id bin Mansur. Imam Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam kitab sunannya. Sana juga ya sama seperti yang tadi yaitu haddatsana. Jadi haddatsana Abu Syihab anil Hasan bin Amrin an Abi Ma'syar anil Hasan. Hasan di sini maksudnya Hasan Basri, anil Hasanil Basri. Qala inna ma kanu yaquluna assalamu alaikum. Kanu di sini maksudnya para sahabat. Jadi Hasan Basri menceritakan keadaan para sahabat di zaman dulu itu mereka kalau bertemu mengucapkan assalamu alaikum. Salimat wallahil qulub. Dengan mereka mengucapkan assalamu alaikum maka hati-hati mereka itu salimat yaitu selamat ya. Wallahi demi Allah kata beliau. Fa'amal yauma. Adapun sekarang itu beliau menceritakan keadaan di zaman beliau, di zaman Hasan Basri. Di zaman Hasan Basri sudah berubah keadaan. Yang mereka ucapkan adalah fa kaifa asbahta. Jadi ketika awal kali saling bertemu mereka saling bertanya kaifa asbahta tanpa didahului dengan salam ya. Afaqallah sambil bertanya sambil mendoakan. Wa kaifa amsayta? Aslahakallah. Ya, bagaimana kamu masuk waktu sore? Aslahakallah, mudah-mudahan engkau diperbaiki keadaanmu. Fa in akhadna naqulu kanat bid'atan. Itu kalimatnya di catatan kaki nomor 1 ya. Fa in akhadna naqulu lahum hakadha fin nusakh wa fi ba'din nusakh al-khattiyah wa qutil qulub fa in akhadna biqaulihim. Jadi sepertinya kalimatnya yang betul fa'in akhadna biqaulihim. Fa'in akhadna ini perkataan Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, kalau kita ambil ya, apa yang kita ambil biqaulihim yaitu pendapat mereka. Siapa mereka itu?
yaitu orang-orang yang hidup di zaman mereka yang punya kebiasaan mengucapkan kaifa asbahta, kaifa amsaita. Kalau kita ambil kebiasaan mereka, maka kanat bid'atan. Ya, maka yang seperti itu adalah bid'ah. Karena di zaman Nabi enggak seperti itu, melainkan kalau bertemu salam dulu baru bertanya, ya. Jadi kata Imam Hasan Basri, kalau kita ikut kebiasaan orang sekarang di zamannya itu, maka itu adalah kanat bid'ah. Wa illa ghadibu alaina. Tapi kalau kita enggak ikuti kebiasaan mereka, mereka akan marah, ya, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, khatimatun. Khotimah yaitu khitam, ya, akhir daripada kitab ini yaitu Ushulul Amani. Hadis yang ke-42, rawat Tabarani, Imam Tabarani meriwayatkan di dalam kitab namanya Musnadus Syamiyin, yaitu musnad artinya kitab-kitab hadis yang lengkap dengan sanadnya. Cuma sanadnya itu dari perawi yang penduduk Syam kayak gitu, ahli Syam, ya. Jadi dari pengarang kitab, gurunya itu orang Syam. Kemudian dari orang Syam dan seterusnya. Nah, Imam Tabarani meriwayatkan dalam kitab Musnadus Syamiyin wal Kharaiti, begitu juga Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq. Beliau berdua meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Ini dalam kitab-kitab hadis sering sekali nama ini disebut, ya. Ada Amr, dia putra Syu'aib, meriwayatkan dari ayahnya, berarti ayahnya Syu'aib, ya. An jadihi, dari kakeknya kayak gitu. Adapun namanya di catatan kaki itu Amr bin Syu'aib bin Abdillah. Itu tiga nama itu perawi hadis semua. Jadi anak tuh Amr, ayah Syu'aib, kemudian kakek itu adalah Abdullah, ya, Abdullah. Yang Abdullah ini yang sahabat. Abdullah ini yang sahabat. Jadi Abdullah ini meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau mengatakan atadruna mahakul jiwar, kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu hak, ya, yang harus didapatkan oleh tetangga dari tetangganya? Ini pertanyaan dari Nabi. Beliau jawab, in inista'ana bika a'antahu. Di hadis ini ada 4, ya. Jadi hak tetangga dari tetangga adalah yang pertama, inista'ana bika a'antahu. Kalau tetangga itu meminta tolong kepada kita atau kepada kamu di sini, maka antahu, kamu menolong tetangga tersebut. Wa inistaqradtaka aqradtahu. Kalau tetangga itu meminta hutang kepadamu, maka engkau memberi hutang kepada tetangga. Yang ketiga, wa in asabahu khairun hannatahu. Kalau tetangga mendapatkan kebaikan, maka kewajiban kamu terhadap tetangga tersebut adalah hannatahu, yaitu mengucapkan selamat atas kebaikan tersebut. Kemudian yang keempat, wa in asabathu musibatun azaitahu. Kalau tetangga kena musibah, maka engkau takziah, ya, takziah atau bela sungkawa, ya, kepada tetangga tersebut. Baik itu musibahnya dalam diri, ya, atau dalam harta atau dalam keluarga. Nah, al hadis, silahkan dilanjutkan, kata beliau, hadisnya itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa yang perlu kita baca di halaman 114, ya. Di catatan kaki nomor 3. Kultu yu'khadu minhu, ya. Dalam hadis kan dikatakan wa in asabahu khairun hannatahu. Jadi kalau kita punya tetangga mendapatkan kebaikan, kita harus memberikan ucapan selamat. Berarti kita bisa ambil hukum dari hadis ini, ya. Apa itu hukumnya? At-tahniyatu bi khatmil Quran. Kalau misalkan ada tetangga kita punya anak, dia sudah hatam Quran. Nah, itu termasuk kan, hatam Quran itu kan khairun, ya. Jadi tetangga kita dapat mendapatkan kebaikan. Nah, itu kewajiban kita, yaitu hannatahu, yaitu mengucapkan selamat. Berarti apa yang dilakukan zaman sekarang ketika anak santri lulus pesantren, hatam Quran dan lain sebagainya, kemudian diucapkan selamat, hukumnya itu sunnah, ya. Hukumnya itu adalah sunnah.
Bahkan di hadis bukan sunnah, kalimatnya kan hakul jar. Hak itu kan semacam kewajiban yang perlu kita kerjakan, hak untuk tetangga kita. Jadi semacam artinya mendekati wajib kayak gitu. Naam at-tahniyatu bi khatmil Qur'an wa ta'allumil adab wa bina'il bait. Begitu juga kalau tangga baru beres apa namanya bangun rumah, atau tetangga bil kudum minas safar, ya datang daripada bepergian. Fakulu dzalika haditsus surur, semuanya itu adalah kesenangan yang perlu kita ucapkan selamat. Fakama yustahabu lil insan an yad'ua ashabahu lit ta'am wal ijtima' inda khatmis sabi Al-Qur'an wa ta'allumil adab wa huwal musamma bil hidaqah. Jadi ada di istilah dalam fikih itu ketika anak kita ya atau anak orang dia itu hatam Al-Qur'an, maka disunahkan untuk apa namanya? Syukuran. Syukurannya itu dalam istilah fikih namanya al-hidaqah ini. Al-hidaqah. Ya, itu sunnah membuat walimahan maksudnya. Walimah atas kelulusan atau hatam Al-Qur'an. Namanya adalah al-hidaqah. Yang kita tahu kan semuanya walimah. Pernikahan walimah, tapi walimatul urus kayak gitu. Untuk safar atau datang dari safar walimah juga. Nah, itu masing-masing dalam fikih itu ada namanya. Kalau anak kita hatam Al-Qur'an namanya al-hidaqah walimahnya. Kemudian kalau tetangga kita atau kita beres membangun rumah, sunnah untuk walimah. Walimahnya namanya al-waqirah. Al-waqirah. Ya wa inda bina ilbait wa huwal musamma bil waqirah. Wa indal qudumi minas safar, begitu juga walimah ketika datang daripada bepergian haji atau yang lainnya, wa huwal musamma bin naqiyah. Namanya naqiyah. Kadzalika yustahabu lil mad'uina ayyuhanni'u ad-da'i bidzalik. Begitu juga yang nanti diundang ya, yang diundang ke acara walimah tersebut, dia jangan cuma makan maksudnya. Nah, dia ucapkan selamat kayak gitu. Selamat atas hatamnya anak Al-Qur'an. Selamat atas bisa bangun rumah, atau selamat atas apa? Kedatangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian halaman 117, walahu syahidun. Walahu syahidun ya. Untuk hadis ini, walahu kembali kepada hadis yang sebelumnya. Hadis yang tadi barusan kita baca yang isinya itu tentang hak tetangga dari tetangganya itu ada syahidnya. Ya, apa itu syahid? Di catatan kaki itu ada definisi syahid. Nomor satu, qauluhu walahu ay li hadits Amr ibn Syu'aib syahidun. Asyahidu an yurwa haditsun akhar bimakna. Itu namanya syahid. Syahid itu artinya bukti ya, kalau makna aslinya bukti. Adapun dalam istilah ulama hadis, syahid itu adalah ketika hadis diriwayatkan dari hadis lain diriwayatkan yang berbeda ya, yang berbeda lafadz tapi maknanya sama. Jadi ada hadis, kemudian ada hadis lain yang berbeda tapi maknanya sama, maka hadis lain tersebut disebut syahid ya. Jadi hadis yang tadi barusan kita baca itu ada syahidnya, artinya ada hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Apa itu? Yaitu hadis ini yang ke-43 min hadis Mu'ad bin Jabal, yaitu hadis Mu'ad bin Jabal akhrajahu Abu Syekh fi Tsawab. Itu diriwayatkan oleh Abu Syekh fi Tsawab. Sedikit ada di halaman 116 di catatan kaki nomor 2. Al-hadis, tadi kan hadisnya nggak sempurna. Kita baca secara sempurna hadisnya. Al-hadis ay iqra'il hadis wa akmilhu. Jadi baca hadis dan sempurnakan hadis tersebut. Wa tatimmatuhu kama fi musnadis syamiyyin. Sempurna hadis tadi itu seperti dalam kitab Musnadus Syamiyyin wa Makarimul Akhlaq, wala tastatilu alaihi bil bina. Ini hak tetangga yang melanjutkan tadi ya. Jadi hak tetangga yang tadi kita sudah baca 4, ini tambahannya. Yang kelima yaitu wala tastatilu alaihi bil bina. Jadi maksudnya itu kita jangan bangun rumah lebih tinggi, lebih panjang daripada rumah tetangga kayak gitu. Wala tastatilu alaihi bil bina fatahjubu anhu riha illa biidni. Karena kalau kita bangun rumah lebih tinggi itu akan menghalangi angin.
ya untuk masuk ke rumah tetangga. Illa biidnih, kecuali kalau dapat izin, ya, kecuali dapat izin dari tetangga tersebut. Artinya sebelum kita bangun rumah tingkat, kita izin dulu kepada tetangga. Nah, itu hak hak tetangga dari kita. Wa idza syaraita faqihatan fa'ahdilahu. Kalau kamu membeli buah-buahan, maka hadiahkan sedikit kepada tetangga. Fa'il lam taf'al fa'adkhilha sirran. Kalau nggak mau ngasih langsung, maka bisa kita ngasihnya itu dengan apa? Diam-diam, ya. Kita diam-diam ngasih tanpa diketahui oleh tetangga. Wala yakhruju biha waladuka liyaghidha biha waladu. Nah, jangan sampai anak kita keluar rumah bawa apa? Bawa buah-buahan tadi. Tujuannya adalah untuk membuat marah anak tetangga. Anak kita makan buah, anak tetangga nggak punya, kayak gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Kecuali kalau kita anak kita keluar makan buah tapi sambil ngasih. Kita kasih anak kita, kasih ke anak tetangga kayak gitu. Hmm? Ya. Wala tu'dhihi bikutari kidrik. Ini juga termasuk hak tetangga. Kita wala tu'dhihi, jangan menyakiti tetangga bikutari kidrik. Kutar itu dikatakan adukhon minal matbuh, ya. Adukhon minal matbuh. Apa itu? Hah? Nabun. Oh, bakar sampah. Kalau ini kalau asap masakan apa disebutnya? Aroma. Ya, aroma mungkin ya. Jadi wala tu'dhihi bikutari kidrika, jangan menyakiti tetangga dengan aroma masakan kita. Kidar itu panci, ya. Ya, panci. Jadi maksudnya masakan yang ada di panci, yang dimasakkan ada aromanya tuh. Nah, itu menyakiti tetangga kalau nggak dikasih maksudnya. Wala tu'dhihi bikutari kidrik illa anta grifalahu minha, kecuali kita apa namanya? Tua apa? Sendok, kita sendok dari panci tersebut, kita kasih sedikit kepada tetangga, ya, kirimin kayak gitu. Nah, fama zala yusihim, jadi Nabi selalu berwasiat dengan ini hak-hak tetangga yang tadi itu. Hatta dhananna annahu sayuwarithu, sampai kami yaitu para sahabat menyangka kayaknya Nabi mau mewariskan tetangga kayak itu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jiranu salasatun. Tetangga itu ada tiga macam, faminhum malahu salatu hukuk. Yang pertama adalah tetangga yang punya tiga hak. Wa minhum man lahu haqqan, ada tetangga yang punya dua hak. Wa minhum man lahu haqqun wahidun, ada tetangga yang punya satu hak. Fa ammal ladzi lahu salatu hukukin fal jarul muslimul qarib. Tetangga yang punya tiga hak yaitu adalah tetangga yang muslim, yang kerabat, ya. Lahu hakul Islam, wa hakul jiwar, wa hakul qarabah. Dia punya tiga hak. Pertama, hak Islam sesama muslim. Wa hakul jiwar, dia sebagai tetangga. Wa hakul qarabah, sebagai kerabat kita, saudara kita. Wa amma alladzi lahu haqqani fal jarul muslim. Adapun tetangga yang punya dua hak yaitu tetangga yang muslim. Lahu hakul jiwar wa hakul Islam. Dia punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai muslim. Wa amma alladzi lahu haqqun wahidun fal jarul kafir. Tetangga yang punya hak satu hak yaitu tetangga yang kafir, lahu hakul jiwar. Nah, dia cuma punya apa hak sebagai tetangga kayak gitu. Qalu ya Rasulullah, anu'tihim min luhumin nusuk. Apakah kita memberikan mereka, yaitu kafir maksudnya di sini, dari daging kurban? Faqala la tu'til musyrikina min nusukil muslimin. Jadi jangan kita berikan dari kurban ini kepada orang-orang selain muslim. Kemudian yang halaman 118, 44, hadis 44, wa min hadis Muawiyah. Ini maksudnya syahid lagi, ya. Syahid lagi kayak gitu. Ada hadis yang syahid artinya hadis lain tapi semakna. Itu di hadis Muawiyah bin Haidah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Kemudian yang terakhir dari kitab ini ada faidah, kata Imam Suyuti.
Qala al-Qamuli fil Jawahir. Imam Qamuli ini madhab Syafi'i, ahli fikih dalam madhab Syafi'i. Beliau punya kitab namanya Al-Jawahir, yaitu Jawahirul Bahar dalam fikih ya. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut lam ara, saya tidak menemukan ya. Belum menemukan li ashabina bagi ulama-ulama madhab Syafi'i. Ashab itu artinya ulama-ulama madhab Syafi'i, pengikut madhab Syafi'i ya. Ada sedikit istilah mungkin kita baca ya di catatan kaki nomor 1. Qauluhu li ashabina ay ma'asyiras Syafi'iyah. Qala Syekh Ibnu Hajar Al-Faqih fil Fatawa Al-Kubra. Al-istilah dalam istilah annal murada bil ashab al-mutaqaddimun. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih dikatakan ashabuna, ashabu Syafi'i. Siapa yang dimaksud dengan ashab? Itu adalah al-mutaqaddimun, ulama-ulama madhab Syafi'i yang dahulu ya, yang terdahulu. Wahum ashabul aujuhi ghaliban, yang mana mereka itu adalah ulama yang memiliki pendapat. Aujuh itu artinya pendapat yang dimasukkan dalam madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i itu pendapat terkadang dari Imam Syafi'i, maka disebut qaul. Dan ada terkadang pendapat dari pengikut madhab Imam Syafi'i, maka disebut wajah ya, disebut wajah. Jadi wajah itu adalah pendapat milik pengikut Imam Syafi'i, sedangkan qaul adalah pendapat Imam Syafi'i. Wadu bitu bizaman. Adapun kalau kita mau membatasi siapa itu ashab atau al-mutaqaddimun pakai kurun waktu, maka wahum man qablal arba'imiyah, yaitu setiap ulama yang hidup sebelum tahun 400. Jadi setiap pengikut Imam Syafi'i yang hidupnya itu sebelum tahun 400 Hijriah, maka disebut ashabus Syafi'i ya, mutaqaddimun itu, ulama-ulama terdahulu. Berarti yang setelah 400 bukan ashabus Syafi'i, ya mutaakhirin disebutnya. Waman adahum yusamauna bil mutaakhirin. Jadi yang selainnya yaitu ulama yang setelah tahun 400 Hijriah, maka tidak disebut mutaqaddimin melainkan mutaakhirin. Nah, kita kembali ke matan. Jadi dikatakan lam ara li ashabina, kata Imam Qamuli. Saya belum menemukan bagi ulama-ulama madhab Syafi'i kalaman satu pembahasan ya. Jadi saya belum menemukan pembahasan yang mana pembahasan itu dicatat oleh para ahli fikih dalam madhab Syafi'i. Pembahasannya fit tahniah bil idaini wal a'wam wal asyur, yaitu pembahasan ucapan selamat hari raya dan ucapan selamat awal tahun, ucapan selamat awal bulan. Jadi maksudnya kalau kita periksa kitab-kitab fikih nggak ada pembahasan ini. Maksud kata beliau seperti itu. Nah, jadi kata Imam Qamuli, kalau kita periksa kitab-kitab fikih ya di madhab Imam Syafi'i nggak bakalan ketemu pembahasan tentang ucapan selamat ya, ucapan selamat hari raya dan ucapan selamat awal tahun atau masuk bulan seperti yang dikerjakan oleh orang-orang itu. Jadi maksudnya di dalam madhab Syafi'i itu nggak ada pembahasan tentang ucapan selamat, kata Imam Qamuli. Wa ra'aitu fi ma nuqila min fawaid Syekh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri. Tapi saya ketemu dalam nukilan yang dikumpulkan oleh Syekh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri. Ini ulama madhab Syafi'i tapi ahli hadis, bukan ahli dalam fikih. Jadi beliau punya fawaid yang beliau kumpulkan. Jadi beliau mengumpulkan beberapa faidah tentang fikih, di antaranya ini yang beliau kumpulkan, Annal Hafidhu Abul Hasan Al-Maqdisi, bahwasanya gurunya Abul Hasan Al-Maqdisi ini guru daripada Al-Munziri. Jadi gurunya itu ditanya oleh orang anit tahniyati fi awail syuhur wasinin, tentang hukum ucapan selamat di awal bulan dan di awal tahun. Ahuwa bid'atun amla, apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah. Nah, ini keduanya ahli hadis, Al-Munziri dan gurunya yaitu Al-Maqdisi ahli hadis. Jadi ditanya beliau tentang hukum ucapan selamat
awal tahun dan awal bulan. Maka beliau jawab fa'ajaba bi anna nas lam yazalu mukhtalifina fi dzalik. Jadi nas di sini maksudnya ulama. Ulama ini dari dulu sampai sekarang masih berselisih soal ini. Soal ucapan selamat awal tahun dan awal bulan itu. Qala Imam Al-Maqdisi mengatakan walladzi arahu annahu mubahun. Pendapat saya ya yang saya yakini kata Al-Maqdisi adalah bahwasanya ucapan selamat itu adalah hukumnya mubahun. Mubah. Laisa bisunnah wala bid'ah, bukan sunnah yang sekira diberi pahala kalau kita kerjakan, wala bid'ah, bukan juga bid'ah yang kalau kita kerjakan ya dapat kemakruhan atau keharaman ya. Intaha itu yang beliau nukil yaitu dinukil oleh Al-Munziri dari gurunya yaitu Al-Maqdisi. Wa naqalahu Asy-Syaraf Al-Ghazi. Ini nukilan ini dinukil juga oleh ahli fikih yang lain yaitu Asy-Syaraf Al-Ghazi fi Syarhil Minhaj walam yazid alaih. Beliau tidak menambahkan dari nukilan ini. Wa fi Jami'il Bayan wa Tahsil, dalam kitab Jami'il Bayan wa Tahsil dalam madhab Imam Malik. An Malikin dari Imam Malik. Annahu qala, bahwasanya Imam Malik mengatakan la yukrah, tidak makruh ucapan selamat, ucapan selamat itu yang tadi itu yaitu ucapan selamat di awal tahun atau di awal bulan atau bahkan hari raya ya. Wa qala Ibnu Habib fil Mudhihah, Imam Ibnu Habib dalam mazhab Maliki mengatakan dalam kitab Al-Mudhihah, la a'rifuhu wa la unkiruh, saya tidak mengetahui ya, artinya la arifu itu bukan sunnah ya, bukan juga ya bid'ah kayak gitu. Tidak saya ingkari, tidak saya kenal di dalam kitab-kitab kayak gitu. Dzakarahu Damiri, itu pendapat dinukil oleh Imam Ad-Damiri. Wallahu a'lamu bishawab.